Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pangoloan Soleman Ritung HSPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Anorganik 2. Perkenalkan, dengan saya Windy Kuspita dengan NIM 11910720025. Saya dari kelas Kimia 4A Prodi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur vanadium, kromium, dan mangan. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia anorganik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang vanadium, kromium, dan mangan. Yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawanya. Yang kedua, menjelaskan manfaat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawanya. Yang ketiga, menyebutkan sumber unsur vanadium, kromium, dan mangan di alam. Yang keempat, menjelaskan cara-cara ekstraksi unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang kelima, menjelaskan sifat oksida unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang keenam, menjelaskan garam oksovanadium. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan garam klorida dan sulfat krom serta mangan. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu sifat-sifat unsur vanadium. Nah, sebelumnya apa itu vanadium? Nah, vanadium itu merupakan salah satu unsur kimia yang terdapat dalam tabel periode unsur. Vanadium juga merupakan bagian dari unsur transisi, di mana letak pada periode keempat sistem periode unsur dengan lambang F dan nomor atom 23. Nah, adapun sifat-sifat fisika vanadium yaitu memiliki nomor atom 23 dengan massa atom relatif yaitu 50,94, jari-jari atomnya yaitu 1,22, mempunyai titik didih dalam derajat Celcius yaitu 3380, mempunyai titik leleh 1890 derajat Celcius dengan rapatan 6 gram per cm kubik, memiliki energi ionisasi 650 kJ per mol, dan mempunyai keelektronegativan 1,6. Adapun sifat-sifat kimia dari unsur vanadium. Yang pertama yaitu vanadium oksida atau F2O5 dimanfaatkan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Yang kedua, vanadium tidak larut dalam H2SO4 dan HCl, tetapi vanadium ini larut dalam HF dan HNO3. Yang ketiga, vanadium tahan terhadap korosi dikarenakan memiliki lapisan pelindung oksida di permukaannya. Yang keempat, vanadium tidak bisa bereaksi secara kimia kecuali dengan asam panas. Nah, yang kelima, vanadium memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbital-orbital di setiap subkulit D-nya. Yang keenam, vanadium termasuk parah magnetik yang merupakan sifat zat yang dimiliki yang mempunyai setidaknya satu elektron tidak berpasangan. Nah, di sini bila vanadium dipanaskan dengan Cl2 kering terbentuknya FCl4. Vanadium ini atau logam ini tidak bereaksi dengan air brown, HCl atau dingin, melepaskan H2 dengan HF dan membentuk larutan hijau. Vanadium ini memiliki bilox atau bilangan oksidasi lebih dari 1, yaitu +1, +2, +3, +4, dan +5. Bilangan oksidasi vanadium ini yang paling stabil yaitu +4. Tingkat bilangan oksidasi yang paling umum dari vanadium adalah +3. Vanadium membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepas elektron-elektron karena jumlah elektron di subkulit yang tergolong banyak. Nah, selanjutnya yaitu kromium. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifat fisika kromium, kita akan membahas apa itu kromium. Nah, di sini kromium merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam tabel periode unsur, di mana kromium termasuk dalam salah satu unsur transisi. Kromium merupakan unsur pertama dalam golongan 6B dan terdapat dalam periode keempat dengan lambang Cr. Logam kromium berwarna abu-abu seperti baja, berkilau, keras, dan rapuh yang memerlukan pemolesan tinggi, tahan pengusaman. Nah, adapun sifat-sifat fisika kromium yaitu memiliki nomor atom 24 dengan massa atom relatifnya yaitu 51,99. Mempunyai jari-jari atom 1,17, mempunyai titik didih 2672 derajat Celcius,
memiliki titik leleh 1857 derajat Celcius dengan rapatan 7,2 gram per cm kubik, memiliki energi ionisasi 652 kJ per mol, dan elektronegatifannya yaitu 1,6. Adapun sifat-sifat kimia kromium yaitu bersifat logam, sebagai katalis, memiliki warna ion transisi Cr2+ yaitu biru, dengan oksida CrO3 yang berwarna merah larut dalam air membentuk larutan asam kuat. Nah, kromium ini bersifat tahan karat karena membentuk lapisan oksida yang dapat melindungi oksidasi lebih lanjut. Kromium sebagai dikromat atau Cr2O72- atau kromat CrO242- digunakan secara luas sebagai zat oksidator. Selanjutnya yaitu mangan. Mangan merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam sistem periode unsur, yaitu unsur pertama di golongan 7B. Mangan merupakan unsur transisi mempunyai lambang Mn. Adapun sifat-sifat fisika dari mangan yaitu memiliki nomor atom 25 dengan massa atom relatif 54,95, mempunyai jari-jari atom 1,17, memiliki titik didih 1244 derajat Celcius, memiliki titik leleh 1245 derajat Celcius, mempunyai rapatan 7,2 gram per cm kubik, dengan energi ionisasi 717 kJ per mol, dan memiliki elektronegatifan 1,5. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia dari mangan, yaitu mangan bersifat logam, sebagai katalis, warna ion transisi Mn2+ yaitu merah muda, dan mangan adalah logam abu-abu putih, keras, rapuh yang bisa memoles cat tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawanya. Kita akan membahas tentang manfaat unsur vanadium dan senyawanya. Nah, vanadium ini banyak digunakan dalam industri-industri. Vanadium ini digunakan untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi. Contohnya, seperti per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Vanadium ini juga digunakan untuk membuat logam campuran. Sekitar 80% produksi vanadium ini digunakan untuk pembuatan baja. Nah, senyawa vanadium yang paling penting ialah vanadium pentoksida atau F2O5 yang terutama digunakan sebagai katalis, seperti dalam konversi SO2 menjadi SO3 dalam metode kontak untuk manufaktur asam sulfat. Selanjutnya yaitu manfaat unsur kromium dan senyawanya. Logam kromium dan senyawanya banyak dimanfaatkan dalam bidang industri. Kromium juga digunakan sebagai alloy, yaitu paduan bahan-bahan yang terdiri dari dua logam atau lebih, atau antara logam dan non-logam. Alloy dapat berupa senyawa larutan padat atau campuran. Alloy lebih keras dari logam murni karena daya hantar listrik alloy lebih kecil daripada daya hantar listrik logam murni. Nah, kromium juga digunakan sebagai campuran logam dan pelapis logam anti karat. Karena logam kromium dapat dicampur dengan besi kasar, membentuk baja yang sifatnya keras dan permukaannya tetap mengkilap. Selain itu, senyawa krom seperti ferrokrom dapat juga dicampur dengan besi kasar membentuk baja yang sifatnya tahan karat. Maka dari itu, krom digunakan sebagai campuran logam dan pelapis logam anti karat. Kromium sebagai katalis pada reaksi kimia dan campuran larutan K2Cr2O7 dan H2SO4 sebagai larutan pencuci dalam laboratorium. Senyawa PbCrO4 dapat digunakan sebagai pigmen merah untuk cat minyak. Selanjutnya yaitu manfaat unsur mangan dan senyawanya. Mangan dimanfaatkan dalam produksi baja. Senyawa peramanganat adalah suatu oksidator yang kuat dan digunakan dalam analisis kuantitatif dan dalam pengobatan. Mangan merupakan unsur yang penting untuk pengguna vitamin B1 dalam aluminium dan bismut, khususnya dengan sejumlah kecil tembaga membentuk alloy yang bersifat ferromagnetik.
Fungsi lain yaitu juga mangan ini digunakan untuk meningkatkan kekerasan baja. Baja yang mengandung mangan dengan proporsi yang besar, sangat keras dan tahan lama digunakan sebagai kereta api dan mesin-mesin bulldozer. Selanjutnya yaitu sumber unsur vanadium, kromium, dan mangan. Sumber unsur vanadium. Vanadium merupakan suatu unsur yang cukup melimpah di mana 0,02% di kerak bumi dan dijumpai dalam beberapa lusin biji. Biji utama vanadium agak kompleks seperti vanadit atau 3Pb3FO42. Sekitar 80% dari vanadium yang diproduksi adalah untuk manufaktur baja. Logam vanadium sulit dijumpai secara langsung di sekeliling kita. Logam ini memiliki kenampakan bersinar cemerlang, cukup lunak sehingga mudah dibentuk seperti pembuluh. Senyawa vanadium yang penting adalah vanadium pentoksida atau F2O5 yang terutama digunakan sebagai katalis dalam senyawanya. Vanadium dapat berada dalam berbagai bilangan oksidasi. Pada setiap bilangan oksidasi ini, vanadium membentuk oksida dan ion. Ion menunjukkan warna jelas dalam larutan berair. Selanjutnya yaitu sumber unsur kromium. Nah, kromium merupakan salah satu unsur logam yang terpenting dalam industri logam. Walau hanya kromium ditemukan sekitar 122 ppm dalam kerak bumi. Biji krom yang utama yaitu kromet atau FeCrO22, di mana dari biji ini campuran Fe dan Cr disebut ferrokrom dihasilkan dengan cara reduksi. Kromium dihasilkan dalam jumlah yang besar dan digunakan secara luas dalam electroplating dan alias atau paduan logam. Logam krom dapat diperoleh melalui proses Goldschmidt, yaitu dengan mereduksi biji kromet atau Cr2O3 menggunakan aluminium. Reaksi yang terjadi yaitu Cr2O3 ditambah 2Al menghasilkan Al2O3 tambah 2Cr. Pada proses ini menghasilkan logam kromium dengan kemurnian 97-99%. Selanjutnya yaitu sumber unsur mangan. Mangan merupakan suatu unsur yang cukup melimpah di mana menyusun sekitar 1% di kerak bumi. Ferromangan dapat diperoleh melalui reduksi campuran biji pirolusit dan biji besi hematit dengan karbon, yaitu dengan reaksi MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah Sc menghasilkan Mn tambah 2 Fe tambah 5Co. Sumber utama senyawa mangan yaitu MnO2, di mana jika MnO2 ini dipanaskan dengan penambahan alkali dan zat pengoksidasi dapat terbentuk garam manganat. Reaksi kimia yang penting dalam senyawa mangan adalah reaksi oksidasi reduksi yang dapat dirangkum melalui diagram potensial elektrode. Selanjutnya yaitu cara-cara ekstraksi unsur vanadium, kromium, dan mangan. Adapun cara ekstraksi unsur vanadium yaitu dengan cara ekstraksi dari beberapa senyawa. Yang pertama yaitu dengan vanadinit, di mana vanadinit itu mengekstraksi dari biji, dan mengekstraksi biji ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada proses pemisahan PbCl2. Nah, biji PbCl2 ini direaksikan dengan HCl pekat, maka PbCl2 akan mengendap. Sedangkan deoksovanadium klorida atau FO2Cl tetap dalam larutan. Nah, yang kedua dengan pembuatan F2O5. Yaitu setelah PbCl2 dipisahkan larutan ditambah NH4Cl dan dijenuhkan dengan NH3, kemudian terbentuk NH4FO3 yang bila dipanaskan akan terbentuk F2O5. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara mereduksi F2O5, di mana F2O5 ini direaksi dengan Ca pada suhu 900 sampai 950 derajat Celcius untuk memperoleh vanadium murni. Yang kedua itu dengan cara Carnot-Tite, di mana pembuatan sodium ortovanadate dan pembuatan F2O5.
Yang kedua itu cara-cara ekstraksi unsur kromium. Adapun cara-caranya itu kromium murni bereaksi dengan HCl atau H2SO4 encer untuk menghasilkan Cr2+. Yang kedua, kromat logam alkali yang mengandung Cr4 dan dapat diperoleh langsung dari biji kromit melalui reaksi natrium kromat atau Na2CrO4 yang diproduksi melalui reaksi ini. Nah, yang ketiga, senyawa kromium 2 dapat dibuat melalui reduksi senyawa Cr3 dengan zinc dalam larutan asam atau secara elektrolisis pada katode timbal. Yang keempat, Cr murni dapat diperoleh dalam jumlah sedikit dengan cara mereduksi Cr2O3 dengan aluminium dalam reaksi yang serupa dengan reaksi termit. Selanjutnya yaitu cara-cara ekstraksi unsur mangan. Adapun cara mendapatkan mangan yaitu dengan cara diekstraksi di mana K2MnO4 diekstraksi dari massa leburan dengan air dan selanjutnya dapat dioksidasi menjadi KMnO4. Kalium peramangganat atau misalnya dengan bahan pengoksida Cl2. Adapun sifat oksida vanadium, kromium, dan mangan yaitu vanadium. Sifat-sifat oksida dari beberapa ion vanadium yaitu bilangan oksidasi +2 dengan oksida Fo bersifat basa dan ionnya F2+, nama ionnya yaitu vanadium 2 atau vanadit dan mempunyai warna ion ungu. Yang kedua yaitu bilangan oksidasi +3 dengan oksida F2O3 bersifat basa dengan ion F3+, dengan nama ionnya yaitu vanadium 3 atau vanadat. Warna ionnya yaitu hijau. Selanjutnya yaitu +4 dengan oksida FO2 bersifat amfoter dengan ionnya FO2+. Nama ionnya yaitu oksovanadium 4 atau vanadil atau hipovanadat atau vanadit. Warna ionnya yaitu biru dan coklat. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi +5 dengan oksida F2O5 mempunyai sifat amfoter dengan ionnya FO2+ dan FO43+. Nama ionnya yaitu untuk FO2+ dioksovanadium atau F, dan yang untuk FO43+ nama ionnya yaitu ortovanadat. Warna ionnya yaitu kuning dan tidak berwarna. Selanjutnya yaitu sifat-sifat oksida dan ion kromium, yaitu dengan bilangan oksidasi +2, oksidanya itu CrO dengan senyawa hidroksonya itu CrOH2 bersifat basa dengan ionnya Cr2+, nama ionnya yaitu kromium 2 atau kromit, warna ionnya yaitu biru cerah. Dengan bilangan oksidasi +3, oksidanya yaitu Cr2O3, senyawa hidroksonya itu CrOH3 dengan bersifat amfoter, ionnya yaitu Cr3+ dan CrOH4-, nama ionnya yaitu kromium 3 atau kromat dan kromit, warna ionnya yaitu ungu dan hijau. Bilangan oksidasinya dengan +3, oksidanya yaitu CrO3, senyawa hidroksonnya itu H2CrO4 dan H2CrO7 bersifat asam, nama ionnya yaitu CrO2-, dan Cr2O7-, nama ionnya yaitu kromat dan dikromat, warna ionnya yaitu kuning dan oranye. Selanjutnya yaitu sifat-sifat oksida dan ion mangan. Sifat-sifat oksida dan ion mangan yaitu mangan oksida atau MnO2 di mana merupakan senyawa kimia anorganik yang dibentuk oleh unsur mangan dengan bilangan oksidasi +4 dan oksigen, di mana dalam pembentukan oksida memiliki bilangan oksidasi -2. Mangan juga dikenal dengan nama mangan 4, oksida dan anhidrida mangan. Mangan adalah logam abu-abu putih keras rapuh yang bisa memoles cat tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu garam oksovanadium. Dalam senyawanya, vanadium dapat berada dalam berbagai bilangan oksidasi. Pada setiap bilangan oksidasi ini, vanadium membentuk oksida atau ion. Ion menunjukkan warna jelas dalam larutan berair. Sifat asam basa oksida vanadium sesuai dengan faktor-faktor di mana jika atom logam
pusat berada dalam bilangan oksidasi rendah, oksida bertindak sebagai basa, dan dalam bilangan oksidasi tinggi untuk atom pusat, sifat asam menjadi penting. Oksida vanadium dengan lambang F dalam bilangan oksidasi +2 dan +3 merupakan basa, sedangkan oksida vanadium dengan F dalam bilangan oksidasi +4 dan +5 merupakan amfoter. Selanjutnya yaitu garam klorida dan sulfat kromium. Kromium murni bereaksi dengan HCl atau H2SO4 encer untuk menghasilkan Cr2+. Asam nitrat dan bahan pengoksida lain mengubah permukaan logam atau mungkin dengan pembentukan salutan oksida. Senyawa-senyawa ini membuat logam tahan terhadap serangan lebih lanjut. Logam menjadi pasif. Selanjutnya yaitu garam klorida dan sulfat mangan. Mangan 2 atau D5, garam mangan 2 dihasilkan dari oksidanya dengan berbagai metode. Jika dipanaskan masing-masing dalam HCl dan H2SO4 dengan konsentrasi yang sesuai akan dihasilkan klorida dan sulfat terlarut. Reaksinya adalah MnO2 tambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah Cl2 tambah 2H2O. MnO2 tambah 4H2SO4 menghasilkan 2MnCl2 tambah O2 tambah 2H2O. Penambahan alkali pada garam mangan 2 merubah garam mangan 2 menjadi MnOH2. Mangan 2 adalah tingkat oksidasi mangan yang paling stabil. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.